Ya, kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa. Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization Liliana Thanusudibjo menyampaikan kebanggaan dan harapan kepada para finalis Miss Indonesia 2025. Dengan hadiran Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para finalis agar tampil lebih maksimal dan memberikan yang terbaik. Tidak hanya cantik, namun para finalis Miss Indonesia tahun 2025 ini diharapkan menjadi perempuan yang berkualitas dan memberikan pengaruh positif untuk membangun generasi yang berkarakter, tangguh, dan juga berprestasi. Para finalis yang akan bersaing di Grand Final ini berjuang untuk merebut gelar The Next Miss Indonesia 2025. Pada acara Press Conference di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Thanusudibjo berharap dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri dapat menjadi motivasi para grand finalis untuk menampilkan yang terbaik. Harapannya tentunya dengan adanya Miss World datang ke Indonesia ini memberikan dukungan yang memberikan semangat tentunya kepada adik-adik finalis Miss Indonesia 38 finalis ini supaya mereka besok tampil lebih lagi, lebih maksimal dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan harapan saya juga dengan adanya Miss World ini kita ada kerjasama yang baik antara Miss Indonesia dengan Miss World. In the end, it's not just us being beautiful, putting on a gown, wearing a crown and walk. It's more of what we put on the table, also as in what we can help with the society, what we can contribute to make this world a better place, and also what we believe or what we think should be fixed or should be solved as an global issue. Gelaran ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui karakter dan prestasi yang dimiliki para Miss Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Ragai Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan tidak akan membongkar teras Cihampelas. Ya, Farhan memilih akan melakukan renovasi terhadap peninggalan Ridwan Kamil tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menolak usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar teras Cihampelas. Justru ia akan mulai merenovasi ulang. Menurut Farhan, penataan ulang teras Cihampelas dilakukan setelah melakukan kajian mendalam, mulai dari tata ruang, potensi ekonomi, serta aspek hukum. Namun Farhan mengakui masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama bagaimana membuat kolong teras Cihampelas menjadi lebih hidup dan menarik bagi pengunjung. Ini akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, ya. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk di atas sama di pedestrian, gitu. Nah, yang belum kepikiran sekarang kolong, ada yang dikumahakan kolong yang bolongnya gitu. Kolong, enggak, bukan bolong macam, tapi kan penerangan bututnya. Iya. Nah, dialuskan kumaha saya mural atau seperti apa? Itu belum tahu. Kalau ada yang punya ide, emangnya ditunggu. Saya lagi mencari-cari ide. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Cihampelas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah beberapa tahun terakhir, teras Cihampelas dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh dan semrawut. Skywalk Cihampelas ini merupakan warisan Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, bisa tim Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktik perekrutan komunitas pria pencinta sama jenis melalui beberapa grup di media sosial. 3 orang ditangkap yang berperan sebagai admin akun dan 2 lainnya adalah anggota grup. Tim Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktek perekrutan komunitas pria pecinta sesama jenis melalui beberapa grup di media sosial. 2 grup medsos yang semula dikira hanya wadah pertemanan ternyata menjadi tempat beredarnya konten pornografi secara masif. 3 orang diamankan dalam kasus ini, yakni ICM yang merupakan admin utama, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup. Sementara 2 lainnya, SR dan HS, berperan aktif menyebarkan materi asusila ke dalam grup yang anggotanya mencapai lebih dari 16.000 orang. Para tersangka merupakan warga Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing dalam pemeriksaan polisi mengungkap rekrutmen anggota GAI di Lampung dimulai sejak tahun 2017 dan anggotanya kini mencapai ratusan orang. Kejahatan mereka yakni mengajak pengguna media sosial ikut jadi anggota grup yang kemudian diberi tontonan konten video porno sesama jenis yang bertujuan supaya anggota baru memiliki penyimpangan seksual. Yang tersebar di media sosial, di mana terdapat dua akun GAI Lampung dan akun GAI Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan penyelidikan dan melaksanakan patroli siber dan diketemukan beberapa akun yang setelah dilakukan penyelidikan mengandung unsur pornografi. Karena itu, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya kami berhasil melakukan penindakan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi. 3 ponsel dan akun media sosial para tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur membenarkan adanya praktik prostitusi yang terjadi di kawasan ibu kota Nusantara. Ya, Polda Kaltim telah menggerebek sejumlah penginapan yang menjadi lokasi prostitusi di sekitaran IKN. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah ibu kota Nusantara kian menjadi sorotan publik. Aparat Polda Kalimantan Timur telah bergerak sejak Mei lalu untuk menyikapi laporan maraknya prostitusi online di kawasan IKN. Polisi melakukan penggerebekan di sejumlah penginapan yang menjadi lokasi transaksi prostitusi. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, TNI, dan Polri untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga citra positif di kawasan IKN. Ya, memang beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa di beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Memang tidak ada penegakan hukum dalam arti wanitanya atau PSK-nya itu kemudian ditindak secara hukum ataupun yang laki-laki dombelannya ditindak secara hukum, tidak ada. Karena memang pada saat dilakukan penggerebekan itu tidak ada yang tertangkap tangan sedang melakukan perzinahan. Sebelumnya sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara telah mengamankan hampir 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Para wanita-wanita tersebut kemudian dibina di Mapolda Kaltim. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Setelah viral dan mendunia, Ryan Arkan Dika ini melalui tarian Aura Farming, bocah asal Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau ya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews siang bersama rekan kami Fazila Hayurinsa dan Lorsalin Hiu. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togis Naga, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Have a great day. Bye-bye. Aura Farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Aura Farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arkan Dika,
bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai duta pariwisata. Tidak nyangka sebelumnya ya. Udah berapa lama ini Pacu Jalur sebagai apa? Sebagai Onjay berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Apa sih sisi tersulit atau yang buat Pacu Jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi duta pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin.